Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Dwi Rahma Julianti Tangahu dengan NIM 921423049 dari KSC jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan dengan tema geostrategi di Indonesia. Saya mengambil judul tentang geostrategi di dalam aspek sosial dan budaya. Pertama-tama, saya di sini akan memberitahu jika saya menjadi pemimpin, saya akan menjadi pemimpin yang demokratis, pemimpin yang visioner, dan pemimpin diktator. Pertama, kenapa saya memilih pemimpin demokratis? Karena saya ingin menjadi pemimpin yang mau menerima pendapat atau saran dari setiap bawahannya untuk menentukan suatu keputusan bersama dalam perusahaan demi mencapai suatu tujuan. Kedua, kenapa saya juga memilih pemimpin yang visioner? Karena saya sebagai pemimpin harus memikirkan visi ke depan dan berpikiran jauh untuk perusahaan saya. Saya juga akan memberikan ide atau rencana yang mampu digunakan di masa yang akan datang. Dan terakhir, kenapa saya juga memilih menjadi pemimpin yang diktator? Karena pasti menjadi pemimpin ada kalanya memakai kekuasaannya untuk mengambil sebuah keputusan tanpa merundingkan dengan karyawan yang lain. Selama itu masih dalam kebaikan untuk perusahaan dan setiap langkah yang diambil haruslah memiliki alasan di baliknya. Jangan asal ambil keputusan tanpa pertimbangan sebelumnya. Selain itu, saya juga akan menjadi pemimpin yang baik dengan ingin belajar dari kesalahan dan tidak pernah berhenti untuk mempelajari hal baru yang berada di sekitar saya. Saat menghadapi suatu masalah, saya akan mencari solusi terbaik yang tidak hanya menguntungkan satu pihak saja, tapi harus adil, dan untuk mendapatkan solusi terbaik, maka saya akan melihat pada inti dan akar masalah, sehingga saya punya gambaran bagaimana masalah itu terbentuk dan bagaimana cara mengatasinya. Dan saya akan menjadi pemimpin yang memiliki attitude, karena menurut saya satu penilaian yang baik dan penting dalam diri seorang pemimpin adalah tentang etikanya. Itulah kenapa sepintar apapun pemimpin Anda, tetap akan tidak terlihat sebaik pemimpin yang baik di mata orang lain jika etikanya selalu menyimpang dari adab yang berlaku dalam suatu organisasi, mulai dari kejujuran, perilaku, keberanian, hingga responsibilitas. Saya akan mencari dan menerima umpan balik. Kenapa begitu? Umpan balik itu perlu karena untuk memastikan apakah hal yang selama ini dilakukan sudah baik atau belum. Sebagai pemimpin, saya tentunya harus bersikap terbuka atas segala pemikiran yang ada. Begitulah cara kerja atau desain berpikir seorang pemimpin. Apalagi untuk menemukan ide-ide dan jitu dan kreatif dan solutif, dibutuhkan sebuah eksperimen sederhana. Seorang pemimpin juga harus bisa bersinergi sekaligus membuat sinergi dalam tim. Dan saya juga akan menjadi pemimpin yang membanggakan untuk perusahaan dan karyawan saya. Baik, kita lanjut ke pembahasan tentang geostrategi. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian geostrategi. Geostrategi berasal dari kata geo yang berarti bumi, dan strategi diartikan sebagai usaha dengan menggunakan segala kemampuan atau sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan dalam kaitannya dengan kehidupan suatu negara. Geostrategi diartikan sebagai metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur dan terimajinasi guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman, dan bermartabat. Geostrategi Indonesia pada dasarnya adalah strategi nasional bangsa Indonesia dalam memanfaatkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai ruang hidup nasional guna merancang arahan tentang kebijakan
sarana, sasaran, pembangunan untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional. Selanjutnya ada pengertian budaya. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa di dalam kehidupan ini mempunyai kedudukan yang tinggi dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Jika dicermati dengan seksama, perbedaan itu terjadi karena manusia dikaruniai kemampuan jiwa, yaitu akal, rasa, kehendak, serta keyakinan. Dengan kemampuan jiwanya, kehidupan manusia mampu menghasilkan serentan produk yang disebut kebudayaan. Menurut Konjadiningrat, produk kebudayaan dibedakan atas 3 macam, yaitu yang pertama ada sistem nilai, yaitu gagasan-gagasan atau sistem pemikiran yang bersifat abstrak yang hanya mampu dipahami, dimengerti, dan dipikirkan. Yang kedua, benda-benda budaya, yaitu suatu karya kebudayaan manusia berupa prasasti, candi, lembaran sejarah, pusaka, rumah, kerajinan, dan benda seni lainnya. Dan yang ketiga, suatu sistem interaksi antar manusia dalam kehidupan bersama atau sering diistilahkan dengan kehidupan sosial. Manusia berinteraksi antara satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhannya, ekspresi, kerjasama, atau untuk memenuhi hasrat emosi, dan lain sebagainya. Yang terakhir, ini diistilahkan dengan sistem sosial. Melalui budayanya itulah manusia berkarya, sehingga manusia menjadi makhluk yang berbudaya, terhormat, dan beradab. Melalui kebudayaan kehidupan manusia menjadi serasi, selaras, serta mempunyai dinamika yang normatif menuju taraf kehidupan yang lebih tinggi. Dinamika kehidupan manusia terus dinamis dan berkembang melalui sistem nilai dan norma-norma. Dengan demikian, individu sebagai anggota masyarakat dalam berbuat itu mengembangkan kepribadiannya ke arah yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Kondisi budaya di Indonesia terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan subetnis yang masing-masing memiliki kebudayaannya sendiri. Kebudayaan dari suku-suku bangsa yang mendiami daerah-daerah ini disebut kebudayaan daerah. Dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan daerah ini adalah sebagai suatu sistem nilai yang menuntun sikap, perilaku, dan gaya hidup. Merupakan identitas dan kebanggaan dari suku bangsa yang bersangkutan. Dalam kebudayaan daerah, ada nilai-nilai budaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh budaya asing, yang sering dikenal dengan istilah local genius, yang merupakan pangkal segala kemampuan budaya daerah untuk menetralisir pengaruh negatif budaya asing. Lalu ada pengertian sosial. Pengertian sosial pada hakikatnya merupakan interaksi dalam pergaulan hidup manusia dalam hidup bermasyarakat untuk kelangsungan menjamin hidup bermasyarakat. Ada 4 unsur penting, yaitu yang pertama ada struktur sosial. Artinya fungsi utama dari hidup berkelompok dimaksudkan agar mudah dalam menjalankan tugas dan memenuhi kebutuhan hidup, seperti sandang, pangan, papan, dan keamanan. Yang kedua, pengawasan sosial, yaitu merupakan prosedur yang mengatur kegiatan dan tindakan anggota masyarakat dalam berinteraksi antar satu sama lainnya agar tidak terjadi konflik. Yang ketiga, ada media sosial, yaitu landasan material untuk melakukan kegiatan seperti alat transportasi dan landasan spiritual untuk melakukan komunikasi dengan menggunakan bahasa dan isyarat untuk memudahkan membangun relasi dengan baik. Yang keempat, standar sosial, yaitu realita kehidupan masyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis, bermanfaat sebagai pemberi inspirasi, pedoman untuk mencapai tujuan hidup yang diyakini oleh kelompok masyarakat.
Pengertian sosial pada hakikatnya adalah pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat yang mengandung nilai-nilai kebersamaan, senasib, sepenanggungan, dan solidaritas yang merupakan unsur pemersatu. Adapun hakikat budaya adalah sistem nilai yang merupakan hasil hubungan manusia dengan cipta, rasa, dan karsa yang menumbuhkan gagasan-gagasan serta merupakan kekuatan pendukung penggerak kehidupan. Dengan demikian, kebudayaan merupakan seluruh cara hidup suatu masyarakat yang manifestasinya dalam tingkah laku dan hasil dari tingkah laku yang dipelajari dari berbagai sumber. Kebudayaan diciptakan oleh faktor organ biologis manusia, lingkungan alam, geostrategi dalam aspek sosial budaya. Geostrategi dalam aspek sosial budaya mencakup dua segi utama kehidupan bersama manusia, yaitu segi sosial dan segi budaya. Yang pertama ada struktur sosial di Indonesia. Kehidupan masyarakat berdasarkan struktur, peran, dan profesi yang melahirkan bentuk hubungan dan ikatan antara manusia yang dapat melahirkan bentuk hubungan dan ikatan antara manusia yang dapat menggantikan hubungan kekeluargaan. Dalam pembahasan struktur sosial ini tidak mudah karena ilmu memiliki berbagai teori dan paradigma. Ketika berbicara mengenai struktur sosial, maka sesungguhnya kita berbicara mengenai sesuatu yang saling bergantung dan membentuk suatu pola tertentu yang terdiri atas pola perilaku individu, kelompok, institusi, maupun masyarakat secara luas. Dapat disimpulkan bahwa struktur sosial merupakan cara bagaimana suatu masyarakat terorganisasi dalam hubungan-hubungan yang dapat diprediksikan melalui pola perilaku berulang-ulang antar individu dan antar kelompok dalam masyarakat tersebut. Struktur sosial memiliki 4 elemen dasar, yaitu status sosial, peran sosial, kelompok, dan institusi. Lalu ada kondisi budaya di Indonesia. Yang pertama ada kebudayaan daerah. Indonesia merupakan negara multikultural yang terdiri atas lebih dari 2 kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan karakteristik, didorong oleh latar belakang historis, kondisi geografis, dan pengaruh kebudayaan asing. Maka tidak heran apabila Indonesia memiliki berbagai kebudayaan daerah. Yang kedua, kebudayaan nasional. Kebudayaan yang merupakan hasil dari interaksi budaya suku-suku bangsa yang ada di Indonesia yang kemudian diterima sebagai nilai bersama dan sebagai suatu identitas bersama bangsa Indonesia, atau dengan kata lain merupakan totalitas dari seluruh akar-akar kebudayaan daerah. Ciri-ciri budaya nasional Indonesia berdasarkan proses interaksi budaya, bersifat religius, bersifat kekeluargaan, bersifat serba selaras, bersifat kerakyatan. Lalu ada integrasi sosial. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam kehidupan masyarakat. Integrasi sosial akan terbentuk apabila sebagian besar masyarakat memiliki kesepakatan tentang batas-batas teritorial, nilai-nilai, norma-norma, dan pranata-pranata sosial. Integrasi sosial didorong oleh homogenitas kelompok, besar kecilnya kelompok, mobilitas geografis, dan efektivitas dan efisiensi komunikasi. Lalu yang terakhir ada kebudayaan dan alam lingkungan. Keanekaragaman budaya Indonesia antara lain dipengaruhi oleh keanekaragaman geografis Indonesia. Maka seyogianya kita menjaga dan melestarikan keaslian alam sekitar. Lalu ada implementasi geostrategi dalam bidang sosial dan budaya. Untuk menghadapi permasalahan dalam bidang sosial dan budaya
maka sejumlah tindakan harus dilaksanakan sehingga tercipta kondisi sosial budaya yang mendukung daya saing bangsa dengan terciptanya sumber daya manusia yang kompeten, kondisi sosial yang stabil, dan berkembangnya budaya sebagai hasil karya manusia Indonesia. Beberapa hal yang harus dilaksanakan adalah yang pertama ada meningkatkan indeks pembangunan manusia atau PIM, Human Development Index (HDI). Indonesia dengan melakukan peningkatan mutu pendidikan dengan penerapan standarisasi pendidikan, meningkatkan jumlah wajib belajar 9 tahun, meningkatkan daya saing perguruan tinggi, peningkatan kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan fasilitas lingkungan. Yang kedua, meningkatkan taraf pendidikan dari 60% lulusan SD menjadi lebih tinggi dengan memberikan dana pendidikan minimal 20% dari APBN. Meningkatkan perbaikan lingkungan dengan upaya penataan daerah industri melalui tata guna lahan, pengendalian konveksi hutan, pengelolaan sampah, dan pengendalian pencemaran udara, air, dan tanah. Yang ketiga, meningkatkan disiplin masyarakat dengan upaya pemberian penyuluhan tentang kedisiplinan, sosialisasi peraturan perundang-undangan, dan peraturan daerah, serta memberikan sanksi sosial yang tegas untuk memberikan efek jerah. Yang keempat, meningkatkan kualitas pendidikan agama, kerukunan umat beragama, dan mempermudah beragama dalam menjalankan ibadahnya dengan upaya peningkatan toleransi antar umat beragama, dialog dan kerjasama antar umat beragama. Yang kelima, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh warga untuk memberikan perlindungan terhadap kecelakaan kerja, kematian, dan pelayanan hari tua. Yang keenam, mengembangkan kebebasan berekspresi dalam bidang kesenian, kebudayaan, dan peristiwa dengan memerhatikan etika, moral, estetika, dan agama. Yang ketujuh, meningkatkan peran serta perempuan dalam bidang politik dan ekonomi sesuai dengan peranan kaum pria. Yang kedelapan, selalu mempertahankan dan membanggakan kehidupan sosial budaya yang rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju dan sejahtera dalam kehidupan selaras, seimbang, dan serasi. Yang terakhir, mampu menangkal budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional dan bangsa. Keunggulan letak geostrategis di bidang sosial budaya. Yang pertama, ada dapat dengan mudah mengetahui budaya negara lain dan dapat bersosialisasi dengan baik. Yang kedua, sebagai sumber penghasilan di bidang pariwisata, di Indonesia memiliki banyak daerah wisata. Yang ketiga, memperkenalkan wisata dalam negeri kepada dunia internasional. Kalau Indonesia mempunyai kekayaan alam, dalam hal ini wisata yang membanggakannya dan dikenal oleh mata internasional. Lalu ada kelemahan letak geostrategis di bidang sosial dan budaya. Yang pertama, karena mudahnya pengaruh luar masuk, masyarakat Indonesia menjadi mudah terpengaruh oleh budaya asing, baik dalam kehidupan sosialnya maupun kebudayaannya. Contoh segi budaya adalah seperti lagu, masyarakat Indonesia lebih tahu musik luar seperti hip hop, jazz, R&B ketimbang lagu daerah seperti keroncong atau campur sari. Tidak hanya pada lagu, yang lain pun mulai luntur, seperti tarian-tarian, bahasa, dan sebagainya. Budaya asing tersebut cepat berkembang. Yang kedua, tindak kejahatan semakin meningkat. Indonesia merupakan lahan subur dalam distribusi apapun ataupun
sebagai jalur-jalur lalu lintas perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang seperti sabu, ganja, ekstasi, morfin, heroin, dan lain-lain. Sekian penjelasan video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.